Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah duhur yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini saya dapat tugas dari UPT Pengembangan Sumber Daya dan Dakwah Universitas Muslim Indonesia untuk mengisi acara kultum akronim dari kuliah 7 menit. Mudah-mudahan saya tidak melebihi dari kurun waktu tersebut. Setelah saya mendapat amanah namanya kuliah umum, tapi tidak ada nama mata kuliahnya. Itu yang dikasih bingung saya. Tapi satu hal yang menarik bagi saya untuk bisa saya kemukakan pada kesempatan ini adalah momen pemilu yang akan kita hadapi, dan saya mengambilnya dengan tema pemilu dalam Islam. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian bertanya, adakah pemilu dalam Islam? Kapan pemilu itu mulai dikenal dalam Islam? Siapa yang menjadi peserta pemilu dalam Islam? Siapa penyelenggara pemilunya dalam Islam? Siapa pemilih dalam Islam? Rangkaian pertanyaan itulah hadirin yang akan saya urai secara singkat. Pemilu dalam Islam pertama kali dilaksanakan pasca wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu pemilu pertama. Yang menarik untuk saya bahas di situ adalah kenapa Rasulullah tidak menyimpan wasiat. Beda dengan kita sekarang, belum mau habis Nabi bilang ini kau ganti kak. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Nanti akan saya urai itu kenapa mesti demikian tuh. Rasulullah tahu, pasti dirinya tahu bahwa dia akan meninggal. Ya, kita saja manusia awam tahu itu bahwa kita mau meninggal. Sama Laudin Marsuni akan tahu akan meninggal. Cuma saya tidak tahu kapan. Ya, kalau ada orang tidak tahu dirinya akan mati di sini, bukan Muhammad, bukan manusia itu. Catat ya. Tapi kenapa Rasulullah tidak menyimpan wasiat? Hai para sahabatku, apabila besok atau kapan saya meninggal, maka ini yang akan menggantikan saya. Kira-kira jawabannya apa itu pertanyaan? Jawabannya menurut saya adalah Rasulullah tidak ingin meninggalkan perbedaan bagi orang-orang yang akan dipimpin. Yang berikut jawabannya menurut saya adalah Rasulullah tidak ingin meninggalkan kesan KKN, terutama nepotisme. Beda dengan sekarang, baru dilantik hari ini dia bilang 5 tahun ke depan kau yang gantikan. Itu yang merusak sistem kita di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua ini jadi pemimpin tidak demikian juga. Paling kita menyatakan, ya nak, kalau saya mati Anda lebih harus berhasil dibanding saya. Tidak menyatakan, nak, kalau saya mati besok ganti Kak jadi profesor di Fakultas Hukum. Itu tidak akan mungkin itu. Yang pertama, tadi fase pertamanya adalah lalu siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin? Kalau kita belajar dari sejarah Khulafaur Rasyidin, pasca kematian Rasulullah, yang dipilih dan masuk nominator untuk menjadi pemimpin yang akan dipilih adalah orang yang mengetahui benar, melihat benar,
menyaksikan benar jejak Rasulullah. Kenapa? Karena di sanalah tipe pemimpin, cara kepemimpinan yang paling baik. Kita di Indonesia kadang tidak mengenal, tidak tahu apa itu presiden, tidak tahu apa tugas presiden, tiba-tiba mau jadi presiden. Lalu dengan demikian, apakah tunggal yang akan dipilih? Tidak tunggal. Pada saat meninggalnya Rasulullah ada 4 sahabatnya. Semua itu adalah menjadi calon pemimpin. Tidak menyatakan sahabat pertama, sahabat kedua, enggak. Sehingga dengan demikian memilih pemimpin itu jamaah, calonnya banyak, tidak tunggal, tidak seperti saat ini. Kalau ini mau pasangannya, ini saingannya. Kalau ini terpilih orangku juga, kalau ini terpilih orangku juga. Tidak boleh demikian. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari sistem pemilu dalam Islam. Yang ketiga, siapa yang memilih? Yang memilih adalah orang yang mau dipimpin. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah tidak dipilih, tapi diutus. Kenapa? Karena bukan kita yang menentukannya. Itulah kelebihannya pemimpin pertama. Itu juga sebabnya Soekarno tidak dipilih. Ya. Dia tampil dari perjuangannya. Kalau sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Jadi Rasulullah tidak dipilih, tapi utusan. Kriterianya bukan yang dipimpin yang akan menentukannya, tapi yang mengutusnya. Tetapi sesudah itu yang memilih adalah orang yang dipimpin. Itulah yang kita kenal sekarang pemilihan umum. Sehingga dengan demikian pemilihan umum juga adalah pemilu dalam Islam. Kalau adik-adik, terutama adik-adik mahasiswa ini, kalian yang akan meneruskan ini negara. Kalau salah memilih pemimpin dalam pemilu yang akan datang, 5 tahun ke depan Laudin Marsudi sudah meninggal, sudah pensiun, kalian dapat bebannya. Pesannya adalah siapa yang memilih yang akan dipimpin. Sehingga dengan demikian pemimpin itu lahir dari bawah, muncul dari bawah, bukan lahir dari atas. Itulah sebabnya penting pemilih mengikuti rekam jejak orang yang akan dipilihnya. Saya ulang, itulah sebabnya pemilih, orang yang akan menggunakan hak pilihnya wajib harus mengetahui rekam jejak orang yang akan dipilihnya. Gimana caranya mengikuti rekam jejak? Di zaman Rasulullah ada rekam jejaknya, ditulis oleh para sahabat dalam sejarah Islam. Belum ada digital. Tapi saat ini rekam jejak para calon dapat diikuti dengan digitalisasi. Kalau saya mengajar, hanya satu yang tidak boleh saya perintahkan mahasiswa saya, cari di Google foto Allah. Kenapa? Karena Allah bukan objek, sehingga demikian kita tidak bisa rekam. Selebihnya semua cari rekayasa foto Rasulullah pasti ada rekayasanya. Demikian juga calon pemimpin kita. Berikutnya, kapan pemimpin itu dipilih dalam Islam? Kapan dipilih dalam Islam? Ada 2 sebab, ada 2 penyebab, yaitu pada saat pemimpin telah meninggal dunia atau akan berakhir masa kepemimpinannya. Awalnya pada saat meninggal dunia, bukan mau meninggal dunia. Rasulullah nanti kita pilih penggantinya pada saat meninggal dunia. Jangan mau diganti nah. Itu akan merusak sistem demokrasi kalau belum meninggal lalu mau diganti penggantinya. Saya diundang jadi narasumber juga di Palopo.
Kalau dikatakan sudah ada timnya, lalu semua ngomong yang belakang harap harus bentuk tim. Nyatakan jangan lagi bentuk tim. Sudah ada timnya. Untungnya saya bukan timnya. Kalau saya timnya, mulai detik itu nyatakan saya letakkan jabatan. Sudah ada timnya, cukup itu tim dikuatkan. Kita beri support. Tadi ya, rekam jejak. Nah, rekam jejaknya, di sanalah kita menentukan kriteria relevan dalam Islam atau tidak rekam jejak itu. Apa yang pertama? Kita tidak butuhkan kecerdasan, tapi yang paling dibutuhkan adalah keadilan. Pemimpin yang paling adil itulah yang paling dicita-citakan oleh semua manusia, bukan pintarnya. Biar pintar kalau tidak adil, ya. Biar bodoh tapi adil, itulah Rasulullah. Bodoh dalam arti tidak tahu membaca, bukan berarti tidak menyatakan tidak berpikir. Bukan itu yang saya masukkan. Yang wah, siapa lauding salah masa dibilang. Bukan itu yang saya masukkan. Sehingga dengan demikian, untuk pemilu 2024, itu pemilu Islam atau bukan pemilu Islam? Pemilu Islam. Kenapa saya nyatakan pemilu Islam? Karena mayoritas warga negara Republik Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya adalah beragama Islam. Maka jadikanlah momen 2024 untuk memilih pemimpin sesuai dengan memilih pemimpin pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah September akan lanjutkan berikutnya. 27 September jadwal saya akan saya teruskan kriteria-kriteria dan kiatnya. Cuma saya belumkan untuk pengantar berikutnya. Pemilu pasca Rasulullah itu terbuka, tidak menggunakan kartu suara. Jadinya orang saling mengetahui, tidak rahasia, dan tidak dimanipulasi suara. Nah, ini yang jadi masalah ke depan. Itu yang akan kita bahas ke depannya. Tanggal 27 September, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sehat, terutama saya, agar bisa saya lanjutkan pada kultum yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.